Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Aryani dari Prodi Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika dalam IPA. Yang pertama itu peran matematika dalam IPA. Menurut sejarah, kemampuan matematika untuk dapat berhitung sama tuanya dengan kemampuan manusia untuk menulis, yaitu sekitar 100 abad yang lalu. Dengan memiliki kemampuan untuk berhitung, mereka dapat mengetahui apakah ternak mereka masih utuh atau tidak. Begitu juga dalam hal-hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa manusia tidak pernah lepas dari matematika. Dengan perkembangan matematika selalu mendampingi ilmu-ilmu IPA atau ilmu-ilmu lainnya, tidak terkecuali ilmu pengetahuan alam. Matematika adalah ilmu pendukung IPA sebagai dasar perhitungan dan logis dalam perkembangan. IPA tidak pernah lepas dari matematika. Bahkan IPA tidak akan bisa berkembang tanpa ada matematika. Jadi matematika dalam ilmu pengetahuan alam memiliki peran dan hubungan erat, baik dalam hal bahasa maupun hitung dan sebagainya. Matematika menjadi dasar perhitungan dan logis untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Sebagaimana yang telah kita dengar bahwa memang ilmu matematika adalah gudang ilmu dari semua bidang, diantaranya adalah IPA. Secara sederhana, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta, tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA juga tidak pernah terlepas dari matematika. IPA tidak akan bisa berkembang tanpa ada matematika, begitu juga dengan IPA. Pendorong matematika adalah masalah yang baik membuka pandangan yang baru. Semua masalah yang baik adalah syukuran, tetapi masalah yang sukar belum tentu baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IPA memiliki peran sebagai pemberi masalah pada matematika yang dapat membuat matematika terus berkembang. Karena pendorong matematika adalah masalah dan IPA merupakan salah satu sumber masalah yang paling baik bagi matematika. Beberapa ahli matematika yang berjasa dalam IPA. Yang pertama itu Pythagoras, Apollonius, Kepler, Huggins, dan lain-lainnya. Materi kedua itu tentang peran IPA dan matematika. Secara sederhana, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau tentang gejala alam. Perkembangan itu tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta, tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah. Pada abad ke-19 dan 20, muncullah teori-teori yang lahir dari keterpaduan antara matematika dan IPA. Tanpa geometri yang didapat oleh C.F.B. Riemann pada tahun 1854 atau tanpa teori 1A Cayley dan pengikutnya, dan teori grafik atau Albert, kita ketahui hal tersebut adalah salah satu contoh dari kejadian serupa. Yang ketiga itu IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. Pada uraian terdahulu telah diterapkan bahwa penemuan yang didapat oleh Copernicus sampai Galileo pada awal abad 17 merupakan perintis ilmu pengetahuan. Artinya bahwa penemuan-penemuan itu berdasarkan empirik dengan metode induksi oleh objektif dan bukan atas dasar dedukasi filosofi seperti zaman Yunani atau berdasarkan metode seperti zaman Babilonis. Penemuan-penemuan itu
Misalnya saja bahwa di bulan terdapat gunung-gunung. Jupiter mempunyai 4 buah bulan. Di matahari terdapat bercak hitam yang dapat digunakan untuk mengukur percepatan rotasi matahari dan sebagainya. Penemuan seperti ini kita sebut sebagai ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif. IPA yang kuantitatif ini tidak dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya kaus atau hubungan. Kuantitatif dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan statistik.